Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat saudara-saudaraku. Selamat menjalankan ibadah puasa. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi tentang teori kepemimpinan. Ya, teori kepemimpinan. Ya, sebelumnya kita sudah membahas definisi kepemimpinan dan pentingnya kepemimpinan, baik untuk pribadi, untuk manusia itu sendiri, maupun untuk sebuah organisasi. Teori kepemimpinan di sini saya mengklasifikasikannya itu menjadi dua, yaitu klasik dan modern. Baik, teori kepemimpinan klasik menurut Frederick Winslow Taylor, yaitu kepemimpinan yang pertama itu adalah cara terbaik untuk meningkatkan hasil kerja ialah dengan meningkatkan teknik atau model kerja. Uh, Orientasi dari Taylor ini yaitu orientasi hasil kerja yang produktivitas kerja yang dihasilkan oleh bagaimana sih teknik dan model kerja yang yang digunakan oleh unit kerja itu sendiri. Sehingga dalam anggapan ini, dalam pandangan ini, manusia itu dianggap sebagai bagaikan mesin, ya, bagaikan mesin. Ya tentu untuk untuk bisa menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi itu, ya manusia itu harus menggunakan berbagai macam teknik dan model kerja. Ya, kemudian manusia untuk manajemen, ya, bukan manajemen itu untuk manusia sendiri. Uh, Artinya manusia ini berbuat, ya, bekerja, ya, untuk bagaimana caranya manajemen itu bisa berjalan. Bukan manajemen itu yang digunakan oleh manusia untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Ya, itu ya pandangan Taylor. Ini pandangan klasik, ya. Ya, manusia itu ya mengabdi untuk manajemen. Ya. Kemudian yang ketiga itu menerapkan kriteria prestasi untuk mencapai sebuah tujuan. Unit kerja atau orang-orang yang ada di dalam sebuah organisasi itu dikondisikan supaya mereka itu ya harus berprestasi, ya. Bagaimana caranya mereka itu berkompetisi untuk menunjukkan sebuah prestasi, ya, untuk mencapai sebuah tujuan, ya. Itu ya orientasinya itu ya kriteria prestasi lah untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian yang keempat, fokus pemimpin adalah pada kebutuhan organisasi. Ya, pemimpin itu berbuat, memberikan perintah, kemudian mempengaruhi bawahannya itu ya semata-mata untuk kebutuhan organisasi itu sendiri. Nah, itulah pandangan klasik dari Taylor tentang kepemimpinan. Kemudian selain Taylor ada juga model Mayo, yaitu Elton Mayo, yang apa mencoba untuk membuat formula kepemimpinan. Ada tiga ya menurut model Mayo. Yang pertama, selain mencari teknik dan metode kerja terbaik, juga harus memperhatikan perasaan dan hubungan manusia yang baik. Nah, ini merupakan semata-mata ini antitesa dari menurut Taylor tadi, ya. Orientasinya itu merupakan hasil kerja atau produktivitas kerja yang dihasilkan oleh teknik dan model kerja. Ya, tetapi di sini selain itu penting juga diperhatikan perasaan dan hubungan manusia, ya, hubungan antar manusia yang baik yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Ya, selain hasil kerjanya juga ya perasaan orang yang berbuat yang ada di dalam organisasi itu ya harus diapresiasi lah. Kemudian eh, perlakuan dari kepemimpinan itu ya harus manusiawi, ya. Apa yang
apa yang dilakukan oleh unit kerja organisasi itu ya harus diapresiasi. Kemudian pusat-pusat kekuasaan adalah hubungan pribadi dalam unit kerja. Eh, Pusat-pusat kekuasaan itu bisa dikatakan menjadi sebuah simpul sebagai sebuah pengikat penghubung antar unit-unit kerja, antar eh, berbagai unit kerja dan anggota organisasi yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Ya, sebagai pengikat dan penghubung lah. Ya, jadi kepemimpinan yang bagus itu ya mampu menghubungkan unit-unit kerja, sistem itu mampu menghubungkan sehingga uh, kerjasama antara anggota organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Kalau kepemimpinan itu tidak, atau pusat-pusat kekuasaan itu justru menghasilkan sebuah gap, menghasilkan sebuah masalah, maka tujuan organisasi tidak bisa eh, tidak bisa dihasilkan, tidak bisa tercapai tujuan organisasi. Ya, kemudian yang ketiga, fungsi pemimpin adalah memudahkan pencapaian tujuan anggota secara kooperatif dan mengembangkan kepribadian. Ya, fungsi pemimpin itu sebagai atau untuk mempermudah ya tercapainya suatu tujuan yang dilakukan oleh anggota ya tentu ya secara kooperatif ya secara bersama-sama dan mampu mengembangkan kepribadian ya yaitu kepribadian pemimpin itu sendiri maupun kepribadian anggota organisasi ya tentu pemimpin itu harus menjadi teladan dan lain-lain. Oke, lanjutnya. Selain teori kepemimpinan klasik, ada juga kepemimpinan modern. Kepemimpinan modern ini, yang pertama itu berdasarkan sifat. Ya. Pemimpin itu harus memiliki pengetahuan umum yang luas, ya, sehingga setiap apa yang menjadi persoalan anggota organisasi itu ya tentu pemimpin itu bisa menjawab di atas apa yang menjadi apa yang diketahui oleh pemimpin itu sendiri. Atas luasnya pengetahuannya itu ya mampu menjawab segala persoalan, keluhan dari anggota organisasi. Kemudian pemimpin itu harus memiliki daya ingat yang kuat, tidak boleh cepat lupa, ya, sehingga setiap aspirasi, setiap janji-janji yang sudah dilontarkan oleh pemimpin itu ya harus selalu diingat, harus selalu dilaksanakan. Kemudian rasionalitas harus masuk akal, terukur. Setiap apa yang dikatakan oleh pemimpin, apa yang akan dikerjakan, visi misi dari pemimpin itu ya harus terukur, harus rasional, harus sesuai dengan sumber daya yang dimiliki, kemampuan dan kapasitas dari organisasi itu sendiri. Kemudian objektivitas yang ya harus memiliki objektivitas. Ya, pemimpin itu harus objektif untuk bisa berperilaku adil, memiliki pandangan atau persepsi yang adil itu ya pemimpin harus objektif, tidak boleh subjektif. Kemudian pragmatisme. Ya, pragmatis ini ya harus memiliki cita-cita, harus memiliki visi. Ya tidak bisa lah pemimpin itu kemudian uh, ya mengalir begitu saja, tidak punya impian, tidak punya cita-cita ya entah itu ya cita-citanya itu secara materi apalah gitu kan. Yang jelas punya tujuan. Kemudian fleksibilitas ya. Pemimpin itu harus fleksibel, harus lentur, harus bisa menyatu dengan berbagai sektor ya, berbagai sektor yang ada di organisasi itu sendiri. Kemudian adaptabilitas, adaptif itu kepemimpinan yang menyesuaikan diri. Ya mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan organisasi, lingkungan sosial yang lebih luas ya dan lain-lain. Ya kalau tidak bisa beradaptasi ya mungkin eh, perjalanan organisasi itu akan menjadi kaku. Nah, kemudian pemimpin harus berorientasi pada masa depan. Orientasi masa depan ini ya sama halnya dengan visi ya.
Baik, selanjutnya kepemimpinan, sifat sifat kepemimpinan itu ya inklusif ya, harus terbuka, tidak boleh tertutup, harus terbuka untuk setiap orang, harus memiliki persepsi yang sama atas atas perbedaan yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Kemudian rasa tepat waktu ya disiplin, rasa kohesi yang tinggi ya rasa untuk menyatukan yang tinggi, kemudian naluri relevansi ya, naluri naluri relevansi ini apa tidak jauh bedanya dengan adaptif ya, ya menyesuaikan diri ya. Kemudian mampu menjadi teladan, keteladanan, ketegasan, memiliki keberanian, sikap yang antisipatif ya. Nah, ini penting ini, sikap antisipatif ini dengan situasi tertentu yang bisa mengarah ke atau mengarah ke ancaman bagi organisasi itu ya, maka kepemimpinan itu harus memiliki sikap antisipatif. Kemudian kesediaan menjadi menjadi pendengar yang baik ya. Kesediaan menjadi pendengar yang baik ya, ini tidak semua orang memiliki apa sikap yang seperti ini ya. Seringkali dia hanya mau didengar saja ya. Dia tidak mau mendengar apa yang menjadi pandangan orang lain. Kemudian ada kepemimpinan atau sifat kepemimpinan itu adalah memiliki kapasitas integratif ya. Ada kemampuan untuk menyatukan ya, menyatukan setiap unit-unit kerja yang ada. Yang namanya organisasi itu ya tentu memiliki apa banyak banyak orang ada di dalam sana dengan latar belakang yang berbeda-beda, kepribadian yang berbeda-beda, cara pandang yang berbeda, pengetahuan dan kapasitas yang berbeda-beda. Maka disitulah pentingnya sifat kapasitas integratif kepemimpinan. Kemudian yang poin yang ketiga, kemampuan tumbuh dan berkembang. Ya tentu harus progresif ya. Pemimpin itu harus progresif, memiliki daya analitik yang dalam, mampu menganalisa arah organisasi. Kemudian menentukan skala prioritas, mana yang kebijakan mana yang atau apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kebijakan mana yang harus dijalankan terlebih dahulu. Itulah pentingnya menentukan skala prioritas. Ini salah satu sifat yang harus dimiliki kepemimpinan. Kemudian membedakan yang urgent dan yang penting. Nah, urgent dan penting ini merupakan konsep yang memiliki makna yang sama sebetulnya. Tetapi yang membedakan itu adalah derajat kepentingannya. Ya, sama-sama penting, ya, tetapi urgent ini tentu derajatnya itu lebih lebih tinggi. Ya, ini agak lebih genting lah gitu. Yang harus dituntaskan pada saat itu juga, tidak boleh ditunda-tunda. Nah, kalau yang penting ya sama-sama penting, ya penting tetapi tidak tidak apa genting, tidak urgent gitu ya, yang harus diselesaikan pada saat itu juga. Kemudian keterampilan yang mendidik harus menjadi teladan lah gitu ya. Keterampilan itu mampu mendidik setiap warga organisasi dan memiliki kemampuan komunikasi yang efektif. Ya, komunikasi efektif ini setiap ucapan yang disampaikan oleh kepemimpinan itu adalah sesuatu hal yang bermakna. Ya, tidak begitu banyak canda-candaannya lah gitu. Baik, selanjutnya ada teori perilaku. Ya, ada teori perilaku ini. Yang pertama itu pemimpin merupakan perilaku seseorang individu ketika melakukan kegiatan pengarahan suatu suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Nah, ini sama halnya dengan definisi awal tentang kepemimpinan itu, yaitu perilaku seseorang individu yang mampu mengarahkan atau mempengaruhi seseorang atau kelompok orang
untuk melakukan sesuatu hal dalam rangka untuk mencapai sebuah tujuan. Ya. Kemudian konsideransi dan struktur inisiasi. Ya, ini maksudnya antara lain ya mementingkan bawahan, ramah, mau berkonsultasi, mendukung, membela, mendengarkan, mau menerima usul dan memikirkan kesejahteraan bawahan serta memperlakukannya setingkat dirinya. Ya lebih humanis ya. Kalau teori perilaku ya, pemimpin itu harus berperilaku ramah, ya, harus berperilaku menjadi seorang konsultan, ya, mau berkonsultasi, menjadi konsultan, mitra konsultasinya bawahan, atau mau berkonsultasi dengan rekan kerja, ya, sekiranya nanti ada sesuatu hal yang akan diputuskan, ya mau berkonsultasi terlebih dahulu, ya sebelum memutuskan suatu kebijakan tertentu. Kemudian ya mendukung, membela, mau mendengarkan, tidak hanya mau didengarkan, ya, tapi mau mendengarkan atas usul, ya mau menerima usul, ya tidak hanya uh, mementingkan usulannya saja yang harus diterima gitu ya. Kemudian memikirkan kesejahteraan bawahan serta memperlakukannya setingkat dengan diri. Ya, berperilaku sama lah. Kemudian berorientasi pada bawahan dan produksi. Ya, berorientasi pada bawahan ini ya bagaimana caranya kepemimpinan ini berjalan bersama-sama dengan bawahan. Ya, tentu yang muaranya nanti itu adalah mampu menghasilkan atau meningkatkan produktivitas kerja atau hasil produksi dari uh, bawahannya ya tentu secara bersama-sama. Kemudian ada teori situasional kontingensi. Ini maksudnya ada beberapa poin ya. Teori situasional kontingensi ini ya berdasarkan situasi tertentu harus kepemimpinan itu harus berperilaku seperti apa gitu. Misal jenis pekerjaan dan kompleksitas tugas. Ya jenis pekerjaan pada saat-saat tertentu ya tentu jenis pekerjaan itu banyak dengan berbagai macam tugas ya, dan kepemimpinan itu ya harus mampu melakukan itu ya dengan jenis pekerjaan dan kompleksitas tugas yang seperti apa gitu nantinya. Kemudian bentuk dan sifat-sifat teknologi yang digunakan, ya pemimpin juga harus melek dengan teknologi ya, bagaimanapun juga saat ini masyarakat itu sangat membutuhkan pelayanan ya, service yang eh, instan ya, yang instan. Dan itu bisa dipenuhi ya tentu dengan bantuan teknologi. Maka dengan demikian kepemimpinan itu harus melek dengan teknologi. Kemudian persepsi sikap dan gaya kepemimpinan. Persepsi sikap dan gaya kepemimpinan ini sangat penting ya. Banyak kita amati beberapa kepemimpinan dunia, sejarah kepemimpinan dunia itu ada yang berhasil, ada yang gagal. Ya tentu bagaimana persepsi dan sikap dan serta gaya kepemimpinan yang digunakan oleh kepemimpinan itu. Ini harus persepsinya itu ya seperti apa, sikapnya itu bagaimana, dan gaya kepemimpinan yang seperti apa yang diterapkan oleh kepemimpinan itu. Situasi norma yang dianut oleh kelompok itu harus menjadi pemahaman oleh kepemimpinan itu ya, jangan sampai kemudian kepemimpinan yang dibangun itu adalah akan kontraproduktif dengan norma yang dianut oleh kelompok yang ada di dalam organisasi. Kemudian rentang kendali. Maksudnya itu kepemimpinan harus memiliki pengendalian yang kuat atas situasi-situasi tertentu ya, yang dadakan, yang bisa saja itu mengancam organisasi itu sendiri, dan kepemimpinan harus memiliki rentang kendali. Kemudian ancaman dari luar organisasi. Situasi-situasi yang seperti ini dibutuhkan kecakapan dari kepemimpinan untuk bisa mengantisipasi ancaman dari luar organisasi. Kemudian tingkat stres. Nah, ini bisa saja dialami oleh unit kerja ya. Bisa saja
tingkat stres ya. Pada situasi tertentu, eh, unit kerja sebuah organisasi itu bisa bisa saja mengalami stres ya karena sesuatu dan lain hal, dan ini harus bisa diantisipasi oleh atau harus bisa dipahami dan diantisipasi oleh kepemimpinan itu sendiri. Kalau tidak bisa ya tentu eh, perjalanan organisasi akan terganggu karena unit kerja yang mengalami stres itu ya tidak akan bisa menjalankan roda organisasi dengan baik. Tentu unit kerja itu akan mengganggu nanti, mengganggu unit-unit yang lain. Ya. Kemudian iklim yang terdapat pada organisasi, ya, iklim yang terdapat pada organisasi ini sangat fleksibel, ya, karena sesuatu dan lain hal yang ditimbulkan dari dalam maupun dari luar organisasi yang bisa eh, mempengaruhi iklim iklim yang terdapat pada organisasi, bahkan bisa mengkacaukan organisasi, dan itu harus kemampuan kepemimpinan terhadap situasional kontingensi itu harus dimiliki oleh kepemimpinan, ya, harus bisa dipahami sehingga langkah-langkah antisipatif yang bisa dilakukan oleh kepemimpinan itu bisa menjaga iklim yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Nah, habis ya. Baik, barangkali itu yang saya kira penting saya sampaikan berkaitan dengan teori kepemimpinan. Silahkan nantinya saudara-saudara yang ingin bertanya, silahkan sampaikan pertanyaannya itu melalui komentar, ya komentar dari video ini langsung, ataupun bisa saudara-saudara melontarkan pertanyaan melalui grup WA, yaitu grup grup WA teori kepemimpinan ya, mata kuliah kepemimpinan. Baik saudara-saudaraku, terima kasih atas segala perhatian. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaat ya, menjadi pengetahuan kita bersama atau penguat pengetahuan kita bersama, dan pada akhirnya nanti kita sama-sama mendapatkan barokah dari proses yang kita lakukan. Terima kasih atas segala perhatian. Uh, saya akhiri dengan ucapan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.